Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya luar biasa baik. Selamat jumpa kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Kebaktian Remaja Jemaat Efrata Andonoho. Puji Tuhan, kita sekarang sudah tiba pada minggu pertama di bulan Februari tahun 2021. Untuk itu kita mengucap syukur ya kepada Tuhan dengan melakukan ibadah pada pagi hari ini. Nah adik-adik, untuk itu mari kita persiapkan hati kita dan kita sebelumnya akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, dengan penuh sukacita kakak mengundang kalian untuk bangkit berdiri semua. Dan kita akan memulai ibadah kita dengan melakukan 2 pujian sekaligus, yaitu dari Terbit Matahari dan Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Rosalina. Dengan penuh kasih disilahkan. Ya, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita akan berdoa. Lipat tangan, duduk yang manis, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, puji syukur kami panjatkan padamu di pagi ini. Terima kasih Tuhan boleh memberi waktu kepada kami berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepadamu. Kami mohon ya Allah, pimpinanmu memberkati kami beribadah mulai dari awal hingga selesainya. Biarlah Roh Kudusmu membimbing kami semua, sehingga ibadah kami boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal hingga selesainya kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudusmu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia mau mengampuni kesalahan kita semua
dan Allah tetap setia mengasihi kita semua sampai selama-lamanya. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan lagi ya dengan menyanyi pujian Bapa Engkau sungguh baik. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Kasih setiamu tak akan beranjak dariku, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Kakak Pebi. Dengan penuh kasih, disilahkan. Ya, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita akan berdoa, kakak akan pimpin. Mari kita satu dalam doa, mari berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, khususnya pada pagi hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, kami meminta penyertaan-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan melalui firman-Mu pada hari ini dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat Kakak Desi yang akan memberitakan firman-Mu, berikanlah ia hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap ya dengar firman Tuhan? Duduk manis dan siapkan Alkitabnya, kita dengar firman Tuhan. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, kakak mau tanya, siapa di sini yang tidak mempunyai teman? Ayo, pasti kita semua mempunyai teman. Entah itu teman di rumah, sekitaran rumah kita, tetangga kita, teman di sekolah, teman di gereja, ataupun tempat yang baru kita kunjungi, sekalipun pasti kita akan mencari teman. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sering bertengkar dengan temannya? Atau mungkin berantem, sering bermusuhan, atau sampai tidak tegur sapa adik-adik? Wah, terkadang masalah sepele, masalah yang sangat mudah sekali membuat kita bisa bermusuhan dengan teman-teman kita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang seorang raja yang sangat terkenal, raja yang diurapi oleh Tuhan, memimpin sebuah bangsa yang besar, tetapi karena dia iri hati, dia jatuh di dalam dosa dan dia membenci temannya sendiri, membenci temannya yang sudah menolong dia mengalahkan semua musuh-musuhnya. Nah, kita akan menyaksikan video berikut ini. Silakan. Raja Saul mengejar Daud. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud berhasil kalahkan puluhan ribu tentara musuh. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak menangkap Daud. Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan berlari pergi menyelamatkan diri. Kemudian Daud bersembunyi di dalam gua gunung batu. Raja Saul dan pasukannya lalu pergi untuk mencari dan menangkap Daud. Tiba-tiba Raja Saul ingin beristirahat di dalam gua dan para pasukannya berjaga di luar gua. Raja Saul tidak mengetahui bahwa di dalam gua itu juga ada Daud yang bersembunyi. Ketika Raja Saul sedang beristirahat, Daud mempunyai kesempatan untuk melukai raja. Tapi Daud sangat menghormati Raja Saul. Karena itu, Daud hanya memotong sedikit baju raja. Kemudian Raja Saul bangun dari istirahatnya dan pergi keluar dari dalam gua itu. Tiba-tiba Daud memanggil Raja Saul dan menunjukkan potongan baju yang diambilnya. Walaupun Raja Saul sangat jahat kepada Daud, tetapi Daud tetap mengasihi Raja Saul. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menyaksikan bersama mengenai video tentang Raja Saul dan Daud. Nah, Raja Saul dan Daud. Jadi raja yang kakak maksud di pembukaan tadi yaitu Raja Saul adik-adik. Raja Saul ini adalah raja pertama bangsa Israel, raja yang diurapi oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Saul ini iri hati kepada Daud, karena semenjak Daud mengalahkan Goliat, Daud masuk dalam pasukan tentara Israel, kemudian mengalahkan banyak musuh bagi bangsa Israel. Banyak musuh-musuh sudah terkalahkan
karena kemenangan yang dialami oleh Daud. Nah, bangsa Israel memuji-muji Daud, mengatakan bahwa Raja Saul dapat mengalahkan beribu-ribu, sementara Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya lebih banyak musuh yang dikalahkan oleh Daud dibandingkan dengan Raja Saul. Nah, karena perkataan seperti inilah Saul menjadi iri hati kepada Daud. Dia merasa ada orang yang menyaingi dia, yaitu Daud. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, karena rasa iri hati kepada Daud, Raja Saul ingin membunuh Daud, ingin mencelakai Daud. Nah, dalam pembacaan kita pada hari ini adik-adik, sesuai dengan video tadi yang kita sudah nonton, beberapa kali Saul ingin mencoba mencelakai Daud. Dia melemparkan tombak kepada Daud, tapi karena penyertaan Tuhan, Daud dapat menghindar, Daud dapat menyelamatkan diri. Karena Raja Saul sudah tidak suka dengan Daud, akhirnya Daud pergi melarikan diri ke kota-kota terdekat, ke tempat-tempat terdekat, dan menurut pembacaan kita pada hari ini, mereka tanpa sepengetahuan Raja Saul bersama-sama sebenarnya tinggal dalam sebuah gua yang di dalamnya ternyata ada juga Daud, ada juga Saul, tapi Saul tidak mengetahuinya. Nah, adik-adik, di dalam gua tersebut Daud sebenarnya dapat membalas dendam kepada Saul karena sudah menginginkan kematian bagi dirinya. Tapi Daud tidak melakukannya, adik-adik. Kenapa? Yang pertama, itu karena dia mengasihi Saul. Jadi Daud mengasihi Saul karena Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Kemudian Saul juga adalah ayah dari sahabatnya, yaitu Yonatan, sahabat baiknya. Ketika kita bersahabat dengan seseorang, pasti orang tua sahabat kita sudah anggap juga seperti orang tua kita sendiri. Seperti itu juga Daud, adik-adik. Daud begitu menyayangi Saul, begitu mengasihi Saul, tapi apa yang dilakukan oleh Saul? Saul menginginkan kematian Daud. Nah, adik-adik, ketika Daud tahu seperti itu, dia tidak membalas apa yang dilakukan oleh Saul. Dia hanya merobek sedikit jubahnya Saul. Kemudian ketika pagi hari tiba, Saul ingin melanjutkan perjalanan. Dari kejauhan Daud berteriak supaya Saul dapat bertobat, berubah menjadi Saul yang seperti dulu lagi, yang tidak membenci dia. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dari sikap Daud ini adik-adik kita bisa belajar mengasihi orang yang membenci kita sekalipun. Nah, Tuhan Yesus juga menegaskan lebih dari itu kepada kita untuk mengasihi musuh kita sekalipun dan harus berdoa bagi orang yang membenci kita. Yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Daud memiliki kesempatan banyak sekali untuk mencelakai Saul, tapi dia tidak melakukannya karena dia tahu bahwa ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka Daud juga akan menjadi orang yang berdosa. Seperti juga api, adik-adik, ketika ditambahkan api malah akan semakin menyala. Ketika api disirami air akan menjadi padam. Begitu juga dengan masalah. Ketika masalah itu ditambah lagi akan menjadi besar, tetapi ketika masalah itu dilawan dengan kebaikan, kebencian dilawan dengan kebaikan, maka akan terselesaikan. Nah, yang ketiga yang kita harus pelajari dari sikap Daud, yaitu Daud sadar betul bahwa Tuhan yang akan menghukum orang atas kejahatannya. Jadi manusia tidak mempunyai hak untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika ada orang yang jahat sama kita, oh iya, tunggu kok, nanti saya akan seperti itu juga. Sebenarnya adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sikap seperti demikian tidak boleh kita lakukan. Karena kita tahu benar bahwa pembalasan, penghukuman adalah haknya Tuhan. Seperti itu juga Daud, adik-adik. Dia tidak membalas apa yang dilakukan oleh Saul kepada dirinya. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 5 ayat 44 sampai 45. Matius pasal 5 ayat 44 sampai 45. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang
tidak benar. Ya, adik-adik, kita baca sekali lagi ya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, siapa di sini mau menjadi anak Tuhan yang baik? Pasti kita semua mau menjadi anak Tuhan yang baik, kan? Nah, jika kita mau, mari kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita, mengingatkan kita kembali untuk mengasihi sesama kita, bahkan orang yang membenci kita sekalipun. Jangan caranya kita harus berdoa, kita harus minta maaf kepada teman kita jika kita salah, kemudian mendoakan teman kita supaya dia bisa berubah, supaya dia bisa bertobat dan dipenuhi oleh kasih kembali. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Ya, adik-adik, merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi, kita mengangkat satu pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakan perasaan yang ada di hatiku? Oh Tuhan, tolong hamba mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Kori. Dengan penuh kasih disilakan. Mari kita masuk di dalam doa syukur dan syafaat. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur karena kasih kemurahan dan pemeliharaan-Mu. Engkau dapat menyertai kami untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sesaat yang lalu Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, lalu kami dapat pakai dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami juga berdoa buat Ibu Guru kami, Kakak Desi yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa peliharakan dia, berikan dia kemurahan dalam kehidupannya dan pertambah-tambahkan hanya di dalam kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami hendak berdoa untuk kehidupan kami, anak-anak-Mu sekolah minggu. Khususnya kami yang hadir pada pagi hari ini, berkati kami semua Tuhan, peliharakan kami dalam kehidupan kami, agar supaya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami selaku anak-anak. Kami juga hendak berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang tidak hadir pada saat ini. Kami tidak tahu apa halangan mereka, mohon lawatan Tuhan buat mereka. Apabila mereka dalam keadaan sakit, mohon Tuhan Engkau berkati mereka, sembuhkan mereka dan berkati obat-obat yang dikonsumsi sebagai penawar di dalam tubuhnya, sehingga dia memperoleh sembuhan dan saat minggu mendatang boleh dapat hadir bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami hendak berdoa buat teman kami yang mengeraskan hati untuk mengikuti ibadah.
online seperti ini. Mohon Tuhan gerakan hati mereka agar mereka juga mau untuk bersama-sama kami lewat persekutuan ibadah di rumah kami masing-masing. Mereka juga dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Makasih Bapa di sorga. Kami juga hendak berdoa buat kedua orang tua kami. Berkati Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan buat mereka. Berkati dalam pekerjaan dan usaha mereka. Dan berikan mereka kesabaran di dalam mendidik kami selaku anak-anaknya. Agar orang tua kami senantiasa terpelihara oleh kasih kemurahan Tuhan. Berkati juga para pelayan-Mu Tuhan, mulai dari Bapak Pendeta, majelis, pengasuh sekolah minggu, yang melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dalam pelayanan hari ini, dimanapun mereka melaksanakan pelayanan, biar Engkau berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, berikan roh hikmat, pengetahuan, khususnya di dalam pelayanan sebagai kawan sekerjamu. Ya Allah Bapa Sorgawi, kami juga hendak berdoa buat keadaan bangsa dan negara kami saat ini yang masih mengalami suatu wabah penyakit yang sudah beberapa bulan, hampir setahun Tuhan. Mohon Tuhan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah boleh terselesaikan, dan bahkan Tuhan untuk menyelesaikan semua pandemi ini boleh punah dan boleh tidak terjadi lagi di negara kami. Kami menginginkan agar supaya negara kami jauh lagi dari penyakit ini dan tidak lagi mewabah kemana-mana Tuhan. Usaha yang telah dilakukan pemerintah dalam hal vaksin atau usaha-usaha apa saja Tuhan untuk pengendalian penyakit ini Tuhan, mohon kerjasama semua pemerintah dapat berjalan dengan baik bersama dengan rakyat Indonesia, sehingga apa yang telah diusahakan pemerintah boleh berjalan dengan lancar dan baik, dan apa yang kita harapkan dari penyakit pandemi ini boleh punah di bumi Indonesia, bahkan di dunia ini. Ya Allah Bapa Sorgawi, pemerintah kami mulai dari pelosok tanah air hingga ke ibu kota negara, mohon Engkau berkati mereka, berikan roh hikmat pengetahuan, roh hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka dapat memikirkan bangsa kami ini dengan baik, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang damai, sejahtera dan sehat Tuhan. Makasih, inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, kita akan membawa persembahan kita. Untuk itu silakan adik-adik mempersiapkan persembahannya, dan kita memuji Tuhan, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu.
kita masuk dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh Pak Henok. Disilakan. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang boleh kita rasakan sepanjang kehidupan adik-adik, maka mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau perkenankan kami kembali lagi anak-anak sekolah minggu kebaktian remajamu, boleh memuliakan namamu. Dan dalam ibadah pagi hari ini, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kami mohon kiranya Engkau menguduskan dan memberkati, supaya persembahan kami ini dapat dipakai untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu dan kebaktian remajamu di sini, dan dimanapun persembahan syukur ini dapat dialamatkan. Demikian juga kami menyerahkan yang masih ada di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu kebaktian remajamu, secara khusus Tuhan yang dimiliki oleh orang tua anak-anakmu. Kami mohon Tuhan berkati, supaya apa yang ada pada mereka tidak berkekurangan, tetapi biarlah itu akan menjadi berkat berlipat ganda dalam hidup mereka. Inilah kami Bapa, kami menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu di dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian, ada satu sobatku. Lagi ya, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Kakak Priska. Dengan penuh kasih disilakan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita tutup di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, Engkau telah memberkati kami sepanjang ibadah kami. Bapa, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Seminggu ke depan Tuhan Yesus yang memberkati kami,
kami dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggumu. Tuhan Yesus yang memberkati. Dengar sempurnakan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, disilakan semuanya duduk dan demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.